tes biomedis Ashira. Nah, ini buat saya senang banget ya, karena puzzle-nya jadi lengkap. Saya langsung tahu kenapa anak ini belum ngomong. Gangguannya di otak, atau di bagian dari otak, atau cuman karena kurang gizi. Ya. Sekaligus saya tahu prioritas terapinya yang mana. Sehingga kalau diterapi dalam hitungan hari aja, anak ini sudah kelihatan progres gitu loh. Kalau dengan tes biomedis Ashira, kalau tanpa tes dok, ya sedikit try and error lah. Kadang sukses, kadang enggak, ya tergantung lah ya. Kadang kalau yang, ya kalau aku ngomong ya, jangan tersinggung Bapak Ibu, kalau hokinya pas bagus ya, hokinya pemeriksa bagus, hokinya anaknya bagus ya, diterapi sedikit ya bagus ya. Tapi ada juga yang nggak bagus-bagus ya, karena apa? Ya itu tadi try and error. Karena nggak punya data hasil tes. Pemeriksaannya bisa dikerjakan di Indonesia, bisa ya tadi sudah disebutin nama kotanya ya, diperiksa sangat lengkap, ya. Lebih dari 16.000 item, hasilnya instan langsung kelihatan ya. Yang paling penting itu biayanya murah. Ya, murahnya seberapa dok? Kalau tadi baru tes alergi aja yang paling cuma 200 lah ya, tes atopi deh. Itu 5,5 juta. Kalau di kita alerginya aja 800, ada logam, ada parasit, wah ada macam-macam lah, sampai fungsi otak, sampai CT scan segala macam ya. Itu paling-paling cuma 3,5 juta. Ya. Jadi sebanyak itu biaya 3,5 juta, dan itu nggak pernah naik harga dari tahun kapan-kapan ya. Karena memang tujuannya kami itu ingin membantu, ya, supaya makin banyak yang kita bisa tes, makin banyak yang bisa kita terapi, semakin banyak kita bisa nolong orang. Hidup tuh nggak semata-mata cuma ngurusin materi. Ya. Apa saja yang bisa dicek di YouTube ya. Saking banyaknya saya nggak bisa ngomong ya. Udah 16.000 item, dicek aja di YouTube. Nanti kurang lebih Bapak Ibu kalau bisa detail itu dari hasil tesnya itu ada sekitar 100 halaman lebih lah ya, terutama yang di punya saya itu bisa sampai 120 halaman ya. Di mana tesnya? Saran saya di Bekasi, Cirebon, Surabaya. Ya, saran saya itu yang dekat ya. Nanti alamatnya bisa nanya di chat, nanti tolong dijawab sama teman-teman yang ada di Surabaya ya. Di Singapura juga ada itu di Jurong ya, tapi terus terang biayanya lebih mahal ya. Karena ya tetap teman sih Mr. GB, tapi dia nggak mau dibayar rupiah ya, dia minta dibayar Singapura dolar. Ya. Terus tahun 2020 ini baru aja kemarin saya datengin mesin baru lagi, mesin lama sih, ini mesin lama, namanya mesin Wavemaker. Ini mirip Bicom, kerjanya sederhana. Kok kalau mirip Bicom tetap dibeli dok? Nah ini bagus, bedanya dengan Bicom apa? Frekuensinya. Bicom itu frekuensinya 0 sampai 150.000 Hz. Jadi dia bekerjanya hanya di frekuensi tubuh manusia untuk Bicom. Nah, mesin ini yang kalau saya baca di websitenya, mesin ini dari 0 sampai 1 juta Hz. Mantap ya, 1 juta Hz itu berarti kita udah tingkat radiasi geopatik, yang bangsanya aneh-aneh, harmful energy itu hilang semua pakai ini. Nah, pakai Bicom kan nggak bisa, makanya saya beli mesin ini gitu loh. Tapi karena mesin yang saya beli ini mesin dari orang lain ya. Orang lain itu sudah pensiun, di Amerika udah pensiun, udah nggak praktek lagi, udah nenek-nenek ya. Dia minta tolong ya di grup, barangkali ada yang mau gantiin dia, ya dia lebih butuh duit untuk ini. Ya udahlah, akhirnya kita beli mesin ini, wong kondisinya juga masih bagus ya, masih prima. Akhirnya saya pakai, saya coba di sini. Waktu saya baca buku petunjuknya, karena ini mungkin generasi yang lebih tua, dia itu 0 sampai 500.000 Hz. Jadi tetap lebih gede dibandingkan Bicom. Sehingga saya tetap punya harapan, aku jujur belum ngecek lagi di websitenya dia ya, karena ini baru baca di petunjuknya dia. Mesin ini ada beda 150 lebih sampai 500.000 Hz yang kita bisa ngobati hal-hal di luar yang Bicom bisa. Jadi lebih banyak untuk high frekuensi, gangguan high frekuensi, misalnya apa ya, gangguan satelit, gangguan radar, gangguan apa-apa yang mungkin nggak bisa ketangkep sama si Bicom, tapi ketangkep sama Ashira, tapi Ashira kan nggak kita pakai terapi, jadi nanti kita terapinya pakai mesin ini. Ya, ini baru punya ya, baru seminggu paling ya, baru punya seminggu saya ya. Oke, sekarang kita ngomong ke definisi ya. Jadi itu latar belakang saya terlibat di dunia biofisika. Saya mendapat kesembuhan, keluarga saya mendapat perbaikan, terus kami belajar dari pengalaman, kami mengambil keputusan, oke, kita mau bantu orang-orang yang punya masalah yang sama, ya, itu dasarnya.
Sekarang kita ngomong tentang topik kita deh, ya. Karena tujuannya kita kan ngomongin tentang topik. Sudah 1 jam ya belum ngomongin topik, ini topiknya ya. Jadi kalau kita ngomong tentang autism, ya kita gak usah ngomong definisi lah, ya. Terlalu banyak teori mulu-mulu gak ada gunanya. Ya, yang penting actionnya apa, solusinya apa. Ya. Kalau di tempat saya, karena saya orang sanguin kolerik, yang penting problemnya apa, bisa diatasi atau enggak. Ya, cara ngatasnya gimana ya, tabrak kiri, tabrak kanan, yang penting sukses dulu. Baru ada kendala dipikir lagi. Ya. Jadi yang nomor 1 dimasukin autis apa ya, itu tadi ya PDD, PDD-NOS, everything ya, sudah masukin aja. Terus berdasarkan level, ada yang bagi level 1, level 2, level 3, whatever lah, terserah. Kalau menurut saya nggak peduli. Gitu. Tapi yang paling penting, anak-anak kita itu dikatakan autis kalau punya masalah. Masalah di sosialisasi, masalah di perilaku, masalah di komunikasi, masalah di sensori, masalah di kognitif. Ada masalah itu, langsung dimasukin, anakmu autis. Anakmu bermasalah. Itu yang paling penting buat saya. Ya. Jadi jangan lihat anak kita ada di diagnosa yang mana, kita nggak pakai diagnosa Bapak Ibu. Jadi waktu Bapak Ibu memeriksakan anak ke kita tidak peduli diagnosanya apa, yang kita cari adalah anak Bapak Ibu punya masalahnya di mana. Kenapa kok sampai didiagnosa autism sama orang lain? Biasanya masalahnya cuma di 4 itu tadi. Nomor 1 di masalah bicara, belum ngomong dok. Oke. Nomor 2 sosialisasi. Nomor 3 di sensori kognitifnya dia, dan di nomor 4 masalah di perilakunya dia. Ya sudah itu kita lihat masalahnya, terus kita coba cari tahu solusinya bagaimana. Ya. Dan ini sulit Bapak Ibu. Sulitnya apa? Nggak ada anak yang sama. Ada yang sudah verbal, ada yang non-verbal. Ya. Ada yang sosialisasinya bagus, ada yang parah banget. Ya. Ada yang repetitifnya parah banget, ada yang nggak repetitif. Ini buat bingung gitu loh. Buat bingung para terapis. Jadi ada si A diperbaiki bagus, tapi dengan cara yang sama yang lain nggak bagus. Karena kalau menurut saya ya, diagnosa autism spectrum disorder itu diagnosa keranjang sampah. Apapun yang nggak ketemu mau diapa-apain dicemplungin di situ. Makanya nggak pernah ada solusi dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada solusi. Mana ada penyebabnya apa? Nggak ada yang bisa jawab. Seakan-akan dengan diagnosa itu mereka cuma ingin dimaklumi, sorry anakmu nggak bisa dibantu. Kita cuma berupaya. Itu jawabannya kadang-kadang yang menyakitkan hati. Ya karena apa? Di spektrum ini terlalu beragam. Dari yang pojok paling kiri sampai pojok yang paling kanan. Dari yang tidak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa. Makanya orang bingung. Dan terapinya pasti nggak sama dong. Yang hiposensitif sama hipersensitif beda. Yang non-verbal sama verbal pasti terapinya beda dong. Sekarang saya ingin nanya sama Bapak Ibu, terutama yang sudah pernah atau sudah mencoba terapi dengan metode Dr. Senjaya. Memangnya loh, saya itu pernah ketemu nggak sama anak Bapak Ibu? Jarang banget kan? Boleh dibilang nggak ketemu kan? Nah lalu saya tahunya kondisi anak Bapak Ibu itu dari mana? Emangnya saya dukun? Ini ada tulisan di bawah ini. Dokter bukan dukun. Saya itu bukan dukun Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu kondisinya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Maka sebab itu saya minta tolong kepada Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu kalau mau dibantu, karena saya tidak ketemu anaknya. Percuma ngasih rekaman video, saya itu bukan tukang assessment. Tolong saya dikasih kondisinya dari 4 gangguan tadi. Apa ya dokter ya gangguan tadi ya? Nomor 1, gangguan bicara. Nomor 2, sosialisasi. Nomor 3, sensori kognitif. Dan yang nomor 4, perilaku. Anakmu itu di yang mana? Nah, cara ngukurnya pakai apa, dok? Pakai ATEK. ATEK itu adalah kuesioner yang dibuat oleh lembaga dunia yang namanya ARI, Autism Research Institute di Amerika. Berdiri sejak 1967. Ini adalah alat bantu internasional, sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal diisi, dijawab. Ada 77 pertanyaan yang menyangkut 4 hal tadi. Inilah nanti yang kita bisa pakai untuk menilai anak kita. Jadi tolong sebelum dilakukan terapi, apapun, terapi biomedis maupun terapi non-biomedis, misalnya nanti, dok anak saya ikut TW, ya berarti kan bicaranya perlu dinilai, ada progresnya atau enggak. Ya dari mana taunya? Ya dari TW-nya dilihat, dok. SI-nya, sensorinya dilihat. Jadi tolong ATEK ini dibuat bukan hanya untuk terapi metode Dr. Senjaya saja,
tapi untuk semua terapi, termasuk terapi non-biomedis. Supaya Bapak Ibu tahu terapi yang sudah dilakukan selama ini efektif atau tidak efektif, ada gunanya atau tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berantem sama terapis untuk nanyain anaknya progres atau nggak progres, dan Bapak Ibu nggak sepakat sama mereka. Kalau yang ini nilainya ada, tinggal diisi. Oke dok, lalu targetnya dokter terapi protokol dokter Senjaya apa? Ini loh, problemnya kan ada 4, komunikasi bicara, sosialisasi, sensori kognitif, kesehatan perilaku. Target saya Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu udah ngisi, punyanya Bapak Ibu angkanya berapa, anak Bapak Ibu, dilaporkan di grup di Facebook, dimanapun dilaporkan ke kami. Kalau di grup lebih bagus karena apa? Teman-teman yang lain ikut termotivasi, ikut membantu. Target saya Bapak Ibu dalam waktu 2 tahun terapi mengikuti metode dokter Senjaya, 70% progres. Sehingga misalnya kalau sekarang jadi nilai ATEK itu semakin tinggi nilainya semakin jelek. Semakin turun nilainya mendekati 0 semakin baik. Jadi misalnya seandainya nilai anak itu 100, nilai ATEK-nya 100, ya target saya dalam waktu 2 tahun itu nilainya jadi bukan 70, nilainya jadi 30, karena target saya 70% progres. Ya, tahu ya, diulangi lagi ya, kalau seandainya nilainya 100, nilai ATEK-nya, maka dalam waktu 2 tahun, target kerja saya nilai ATEK-nya jadi 30. Karena 70%-nya harus saya atasin bersama bantuan Bapak Ibu. Oke. Oke, jadi langkah pertama ini PR-nya Bapak Ibu. Ya, tolong Bapak Ibu yang tertarik, terutama yang baru ya. Yang lama juga nggak apa-apa sih, supaya tahu ya bisa monitor ya. Untuk dibantu, karena saya nggak tahu kondisi anak Bapak Ibu kayak apa. Tolong sebelum mulai terapi apa aja, Bapak Ibu buat ATEK. ATEK-nya anak Bapak Ibu kayak apa? Ya, ATEK itu Autism Treatment Evaluation. Treatment apa aja? Terapi non biomedis, terapi biomedis semua diukur dan dilihat nilainya. Semakin tinggi nilainya, semakin jelek. Oke, kemampuan bicara, sosialisasi, ini ada subskalanya, skala 1, skala 2, skala 3, skala 4. Nanti kita ngomongnya ya kayak gini. Ya. Yang sudah diterjemahkan kayak gini, Bapak Ibu. Ya, ini. Ini pertanyaannya subskala 1, kemampuan bicara berbahasa. Nanti ditanyain. Sudah tahu namanya sendiri belum? Sudah dok, ini dicentang. Oh, oke. Okay. Respon enggak dengan kata tidak atau stop? Kadang-kadang dok. Nah, kalau kadang-kadang tengah dicentang. Dapat mengikuti perintah enggak dok? Centang. Nah, nanti ini centang-centang tadi dihitung, dikumpulin, dikalikan angka yang ada di bawah. Oke. Okay. Misalnya di sini ketemu 5, di sini ketemu 5, di sini ketemu 4. Ya kan ini 14 pertanyaan, berarti kan 5, 5, 4. 5 kali 2, 10, 5 kali 1, 5, ini 0 kan, 5 ditambah 10 jumlahnya 15, berarti nilai subskala 1 sama dengan 15. Sampai sini ngerti ya? Nah, skala 2 diisi lagi. Sama, jumlah centangnya tadi dikalikan di angka yang bawah. Dok, saya ada kendala dok, dengan kalimatnya yang agak bingung dok. Apa yang dimaksud dengan misalnya subskala 1 ya, mampu menjelaskan apa yang dia inginkan. Ini maksudnya apa ya, Dok ya? Kok kalimat ini saya lagi bingung ya, Dok ya? Kalau Bapak Ibu bingung, itu gampang. Kita sudah punya petunjuknya. Ya. Nomor 1 bisa diakses di Telegram. Ya, di scroll up, di atas itu waktu belum zamannya Zoom, ya, waktu belum zamannya pandemi. Waktu itu kita sharingnya pakai Telegram, kuliah Telegram. Ya, jadi kita diajarin sama Bu Mifa lewat WhatsApp, lewat Telegram. Itu ada panduannya. Kalau kepinginannya lebih enak, lebih praktis, Bu Mifa beberapa minggu yang lalu sudah memberikan Zoominar. Zoominar seperti ini tentang topiknya ATEK. Itu ada di YouTube. Ya, cari dengan kata kunci mata hati autism. Terakhir kali saya lihat sudah sampai part 14 ya, karena dibahasnya selama 2 hari, bahas 77 pertanyaan. Loh, kok 77 dok, ini baru 34? Ya, karena yang skala ini belum saya keluarkan.
Nah, ini skala 3 sama skala 4-nya belum. Ini 25 pertanyaan, ini 18 pertanyaan. Jadi total kurang lebih ada 77. Dan pertanyaan ini diulang setiap bulan. Jadi Bapak Ibu tahu anaknya ada yang progres, ada yang nggak progres, bidang mana yang nggak progres. Dan ini nanti dikonsultasikan sama gurunya yang non biomedis. Anak saya masih belum bisa berimajinasi. Anak saya belum bisa mulai aktivitas, sehingga gurunya juga sudah punya tanda kutip kurikulum untuk membantu anak-anak ini progres. Itu gunanya kalau kita punya ATEK.